Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Di kajian kita sebelumnya sudah membahas tentang hadis-hadis yang melarang orang-orang yang berada di dalam masjid tidak boleh meludah ketika sholat ke arah depan, tidak boleh meludah ke arah kanan. Kalaupun terpaksa meludah, diperintahkan ke arah kaki sebelah kiri atau ke ujung baju yang dipakai. Jadi kalau misalnya karena sedang kena sariawan, biasanya kan bahasa Jawanya ngocor begitu ya Pak, ngocor, gemerajak, ngocor, gemerajak. Terpaksa meludah, tidak membawa sapu tangan atau tidak membawa handuk kecil, ya di ujung jari. Kemudian orang yang meludah di dalam masjid itu ada kafarotnya. Kafarotnya adalah disuruh untuk membersihkan. Kalau dulu di zaman Rasul karena lantainya masih menggunakan pasir, itu disuruh diurugi. Kalau sekarang ya dibersihkan. Termasuk Rasul mencontohkan langsung ketika beliau masuk masjid, kemudian ada dahak atau bekas ludah yang nempel di dinding arah kiblat, beliau kemudian langsung mengeriknya. Ini beliau memberikan keteladanan. Malam hari ini kita akan mulai dari bab 40, hadisnya 418, 419. Imam Al-Bukhari memberi judul Babu idotil imamin nasa fi itmamis sholati wa zikril kiblati. Bab imam mengingatkan orang-orang, memberikan pembelajaran kepada makmumah untuk menyempurnakan sholat. Kemudian diingatkan tentang arah kiblat. Jadi di bab 40 ini ada dua hal yang diketengahkan oleh Imam Al-Bukhari. Di antara kewajiban imam adalah mengingatkan makmumah bahwa sholat itu harus dikerjakan dengan sempurna. Nanti di Kitabul Azan kita akan ketemu hadis ketika Hudzaifah menyaksikan ada orang yang sholat dengan tergesa-gesa. Kemudian setelah selesai sholat, orang ini diingatkan oleh Hudzaifah. Kata Hudzaifah, seandainya engkau meninggal sekarang, maka engkau meninggal bukan sebagai umatnya Nabi Muhammad, karena sholatnya tidak sempurna. Sholat itu harus diperhatikan kesempurnaannya. Yang diringankan apa? Yang diringankan bacaannya ketika selesai membaca suratul Fatihah, maka surahnya bisa pilih yang mudah, yang pendek. Tapi ruku harus sempurna, iktidal harus sempurna, sujud harus sempurna,
dan duduk di antara dua sujud juga harus sempurna. Kata Anas bin Malik itu, Rasulullah SAW mengerjakan rangkaian-rangkaian itu setara. Antara ruku dengan i'tidal itu durasi waktunya sama. I'tidal dengan sujud durasi waktunya sama. Sujud dengan duduk di antara dua sujud itu durasinya sama. Sujud lagi itu durasinya sama. Jadi tidak ada yang dipanjangkan, tidak ada yang dipendekkan. Semuanya sama. Ini bagian dari kesempurnaan sholat. Kemudian dalam Kitabul Adzan juga diterangkan ya oleh sahabat namanya Rifa'ah. Dia menceritakan bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam masjid kemudian melaksanakan sholat. Selesai sholat, dia datang ke Rasulullah mengucapkan salam. Rasul menjawab salamnya, kemudian Rasul bilang begini, irji fasolli. Irji kembali fasolli, sholat lagi. Sampai 3 kali. Kemudian orang ini yang dalam Fathul Bari disebut namanya Khalad, saudaranya Rifa'ah. Sampai dia kemudian bilang ke Rasul, ya Rasul, aku tidak tahu yang lebih baik daripada ini. Berarti kan sahabat ini merasa sudah baik, tapi dinilai oleh Rasulullah itu belum baik. Maka Rasulullah kemudian mengajarkan kepada orang ini untuk sholat dengan baik dan benar. Rasul menyampaikan begini, idza kumta ila sholati fakabbir. Apabila engkau telah berdiri sholat, maka fakabbir, bertakbirlah. Jadi takbiratul ihram itu wajib dilafalkan sebagai pembuka sholat. Dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan tentang makna secara istilah atau secara syariat sholat itu ibaratun an aqwali wal af'ali muftatahatun bit takbiri muhtatamatun bit taslimi bisyurut. Jadi sholat itu adalah sebuah kegiatan yang di dalamnya ada ucapan, di dalamnya ada perbuatan, muftatahatun, dibuka bit takbiri dengan takbir. Jadi Bapak Ibu kalau sholat jangan hanya ngangkat tangan, tapi harus melafalkan Allahu Akbar. Kalau hanya mengangkat tangan kemudian tidak melafalkan Allahu Akbar, berarti sholatnya belum dibuka. Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini takbir yang membuka sholat. Disebut takbiratul ihram karena setelah mengucapkan Allahu Akbar, maka kita dilarang melakukan kegiatan-kegiatan di luar sholat. Ngobrol tidak boleh, tertawa tidak boleh, makan, minum itu tidak boleh, karena sudah sedang dalam keadaan sholat. Ini ingat ya, jadi yang mengucapkan Allahu Akbar tidak hanya imam, makmum juga mengucapkan. Rasulullah menyampaikan ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Iza kabbaru fakabbiru. Apabila imam takbir, ya takbir ikut Allahu Akbar. Jangan sampai punya pikiran kalau jamaah wis borongan imam kabeh kene mung gerak-gerak kok, tidak. Jadi ada kewajiban kita sebagai makmumah selain mengikuti imam juga ada kewajiban yang mengikat diri kita. Tadi takbiratul ihram. Hadisnya 418 sampai kepada sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, hal tarona kiblati hahuna. Kata Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, bukankah kalian tahu kiblatku ke arah sana? Rasulullah menunjukkan ke arah kiblat. Dulu sebelum turun ayat-ayat tentang perpindahan kiblat di juz 2 surah Al-Baqarah,
Rasulullah ketika di Madinah selama 16 atau 17 bulan sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis yang ada sekarang di negeri Palestina. Madinah itu kan posisinya sebelah utara Makkah, Palestina sebelah utara Madinah. Sehingga ketika belum turun perintah menghadap ke arah Baitullah Ka'bah, Rasulullah madhabnya ke utara. Nah, begitu sudah turun, maka oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan. Kata Allah kan qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka satrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satroh. Itu setelah 16 atau 17 bulan. Rasulullah mengingatkan ini arah kiblatnya ke sana. Sehingga para makmumah ketika mau sholat ya menghadap ke arah kiblat. Dan Bapak Ibu, yang namanya menghadap ke arah kiblat tidak hanya wajah dan badan ya, tapi juga atrofu rijlaihi, ujung-ujung jari kaki juga harus menghadap ke arah kiblat. Maka bagi yang samparannya masih normal ya, tahu samparan ya, kaki, kalau kaki itu wajar berarti ya, kakinya masih normal, ketika berdiri mau sholat ya lurus ke arah kiblat, tidak nyerong gitu. Sehingga ketika lurus kemudian berjamaah itu nanti sampingnya nempelnya enak. Yang nempel adalah punggung kaki bagian luar. Tapi kalau ngaras kayak gini nanti kan yang nempel jari kecil. Jari kecilnya ada kukunya, akhirnya kan nyucus geli, akhirnya ditempeli geser, diudak maning geser maning, akhirnya mentangnya kambana. Lebarnya kaki itu selebar bahu, karena kalau sholat jamaah yang nempel itu pundak dulu sebenarnya, hadwan bihadwin ya, pundak dulu yang nempel baru kakinya nempel, bukan kakinya dulu tapi pundaknya dulu, sehingga orang nanti lebar kaki itu seukuran dengan pundak. Sudah diatur sedemikian rupa oleh Rasulullah, sehingga ketika nanti duduk tahiyat akhir tidak akan menduduki kaki saudaranya. Kadang-kadang kan kaki kirinya itu kan kedudukan orang sampingnya gitu kan. Begitu duduk sreg, aduh kayak kejagongan. Nanti kan tidak nyaman gitu ya. Ini ditunjukkan arah kiblat. Kemudian Rasulullah bilang begini kepada para sahabatnya, fa wallahi, maka demi Allah, ma yafa alayya, tidak ada yang tersembunyi bagiku, khusu'ukum, kekhusuan kalian, wala ruku'ukum, dan ruku kalian. Ini sesungguhnya aku, la'arakum, sungguh aku melihat kalian, miwaroi dhuhri, dari arah punggungku. Jadi secara lahiriah Rasulullah SAW ketika ngimami badannya menghadap ke arah kiblat, wajah beliau menghadap ke arah kiblat, tetapi oleh Allah Rasulullah diberikan kemampuan untuk melihat ke belakang, sehingga sahabat diingatkan jangan sampai rukunya tidak sempurna, kan sama dengan di era kita. Kadang-kadang kalau ruku dianggap kelamaan, itu kan ada jamaah yang mulai kayak zaman dulu istilahnya sinyal kereta ya. Zaman dulu kalau sinyale wis dengal berarti sepure pan liwat kan. Ya dulu kan sebelum jalan di aspal, kalau dari tempat kami mau ke Kersane itu lewatnya di pinggir rel, karena kalau pinggir rel itu mesti tandes begitu. Nanti kalau lihat itu ada sinyal begini pada turun gitu kan, karena berarti kereta mau lewat. Kadang-kadang karena rukunya dianggap lama, terus radan dengel sidik niliki imamnya masuk ruku apa tidak. Nah, ini jangan lakukan itu. Atau seperti anak-anak ya, ketika sujud terus niliki imamnya, oh masih sujud lagi kan.
Ini pelanggaran. Ya, Rasulullah yang mengingatkan para sahabatnya jangan lakukan itu. Apalagi hukumannya kan sangat berat ya. Orang-orang yang mendahului imam itu akan diganti kepalanya dengan kepala keledai. Ini harus hati-hati ngomongnya, bukan keliru. Iya, keledai. Keledai. Ya itu ya, jadi bersabar. Kan sabar ada tiga, ada sabar dalam musibah, ada sabar dalam ketaatan. Termasuk sabar dalam ketaatan itu kapan? Ketika sholat jamaah. Tunggu nih. Orang mungkin ruku nanti bermenit-menit itu orang mungkin. Ya paling hitungan detik lah. Baca paling 3 kali ya antara 30, 40, 50 detik. Tapi kadang-kadang karena biasa sholat sendirian ngebut, jadi kadang-kadang tidak bombong. Maka ada tipe makmumah yang niteni imam. Ya imamnya biasanya suwe anggar ruku sujud. Nyong ora pan mono jamaah ngalih kan. Karena pas senengnya cepat. Ingatkan. Jadi imam punya kewajiban menasehati makmumah. Jika dinasehati, berterima kasih, kemudian mendoakan. Jangan sampai dinasehati jengkel, terus orang jamaah maning. Kalau ngomong masjid kae, imamnya rewel, ngandani baik, islah wisan baik. Ihlah wis tua kamu tungan ya Pak. Iya, mutungan. Gue kayak bocah cilik, wis tua mutungan. Lalu diingatkan harusnya berterima kasih. Karena apa? Berarti yang mengingatkan menyayangi kita. Iya, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Tapi ya itulah. Setan itu kadang-kadang menanamkan kesombongan. Lalu diingatkan kayak nuli yang didahulukan apa sih? Tersinggung. Bocah nom kangeling nanyong sing wis tua ya. Kayak ngecek tangan. Nah, setannya yang memanipulasi hati dan pikiran. Jangan mau. Karena sebenarnya ketika orang mengingatkan itu Allah menyayangi kita, menggerakkan hati orang itu agar dia mengingatkan kita. Kita berterima kasih kepada dia, kita bersyukur kepada Allah, mendoakan. Ya. Kemudian 419 juga sama. Kalau 418 yang bercerita adalah Abu Hurairah, 419 yang bercerita adalah sahabat Anas bin Malik. Anas berkata begini, telah sholat bina bersama kami an-nabiyyu Nabi SAW sholatan suatu sholat. Summa kemudian ruqiyal mimbaru, beliau naik ke atas mimbar. Faqala kemudian beliau bersabda, bis sholati wa fir ruku'i, tentang sholat dan tentang ruku. Bapak Ibu kalau baca Quran hanya ada 2 gerakan sholat yang Allah sebut, yaitu ruku dan sujud. Karena inti sholat ya di situ. Padahal kebanyakan orang mengabaikan. Ya, kadang berdiri lama, bacaannya panjang, tapi rukunya ala kadarnya, sujudnya ala kadarnya. Sampai kita sebagai makmumah kadang-kadang kepontal-pontal, Pak. Wong kita baru ruku, imamnya sudah iktidal. Kita baru sujud, imamnya sudah duduk. Jadi kayak orang sempat nempel akhirnya kan. Nah, ini berarti mengabaikan pesannya Rasul. Ini la arakum min warai kama arakum. Sesungguhnya aku bisa melihat kalian tadi dari arah punggung ya, sebagaimana kalian melihat aku. Ya, jadi sama seperti menghadap ke depan. Ini mukjizat Bapak Ibu. Jadi tidak usah dipikirkan bagaimana Rasulullah bisa melihat dengan punggungnya. Ibnu Hajar di Fathul Bari tidak menjelaskan. Karena memang ini mukjizat. Yang namanya mukjizat itu ya di luar keumuman. Seperti batu dipukul keluar airnya, itu kan di luar keumuman. Sunatullah iya, tapi sunatullah yang sifatnya khusus. Laut dipukul oleh Nabi Musa, kemudian terbelah.
Ini kan mukjizat. Dan yang namanya mukjizat itu kan tidak bisa dipelajari, tapi diberikan langsung oleh Allah. Sampai-sampai tukang sihirnya Fir'aun kan tahu ini bukan sihir. Karena tongkat berubah jadi ular betulan memangsa buhul-buhul yang digunakan sebagai sihir. Sehingga tukang sihir yang tahu, oh ini bukan sihir, mereka beriman. Itu kewajiban imam menasihati makmumah. Termasuk kadang-kadang begini ya Pak. Imamnya sudah bilang uruskan dan rapatkan, tapi ada makmum yang tidak mau. Pandi popong gede, orang dipopong, orang gelem gitu ya. Tapi jawab kalau imamnya bilang sawu sufu fakum fa inna taswiyata sufufi min tamami sholah. Makmumnya jawab sami'na wa atokna. Tapi meneng boy. Kan angel ya. Luruskan dan rapatkan sami'na wa atokna. Kami mendengar, kami taat. Tapi kon geser meneng boy. Itu prima. Apa dulu waktu ngaji diajari kalau ada perintah ini jawab sami'na wa atokna. Tapi lupa berikutnya apa? Ya laksanakan perintah. Ya, kewajiban makmum. 41 babnya, hadisnya 420. Babu hal yuqalu masjidu bani fulanin. Ini diawali dengan pertanyaan, boleh enggak sih masjid itu diberi nama Masjid Bani Fulan gitu ya. Ya sama dengan di daerah kita kan masjid ada namanya semua. Kalau tidak ada namanya, ya nanti orang nunjukin bingung. Ngaji di Pak, masjid nanti Kelurahan Randu Gunting, sing endi? Angel. Makanya kan ada namanya Al Hidayah. Alamatnya Cendrawasih, lontrongnya pira Mas? Hah? Orang 20. Oh, 20 mana? 21. Kalau lewat sana lontrong berapa? Kalau lewat dari jalan sana? Oh 22. Jadi ada yang bilang, oh lontong dah tuh. Ngaji lagi di mana ngajinya? Al-Amin. Al-Amin mana? Pekauman. Jalannya Blimbing, gangnya gang 2. Kalau tidak ada namanya, kan yang mau datang bingung. Pokoknya masjid. Ya kalau di kampung masjid hanya satu. Nah kalau di kota, tiap RW ada misalnya. Sudah mau maghrib tidak ketemu kan ini tutu lah kali balik kan. Jadi boleh diberi nama untuk membedakan saja sebenarnya. Karena apa? Pada hakikatnya masjid itu milik Allah. Ya, kalau sudah diwakafkan ya menjadi milik Allah. Wa annal masajida lillah, bahwasanya masjid itu milik Allah. Kenapa diberi nama? Untuk membedakan ketika orang bertanya, memudahkan pencarian. Jadi jangan mengatakan apalah arti sebuah nama, ada artinya. Sekarang kalau siswa ya satu kelas tidak ada namanya ngabsennya primen. Hai ngacung kabeh. Halo ngacung kabeh. Duh kaiter guru. Ya ada namanya. Nama itu kan ya identitas. Hadisnya 420 yang bercerita adalah Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabako itu mengadakan perlombaan. Maka kita mengenal istilah musabaqah. Bainal khayli, di antara kuda-kuda pacuan, allati yang udmirat itu dirampingkan. Jadi ada kuda-kuda yang oleh pemiliknya sengaja dibuat ramping karena keperluannya untuk pacuan. Digunakan pacuan agar kudanya terbiasa ketika nanti diajak jihad. Sebab kalau kudanya terlalu gemuk, nah, diajak perang kan angel melakukan enggang. Tapi kalau ramping kan itu,
yang Allah sampaikan di Al-Adiyat ya, wal adiyati dhabha, demi kuda-kuda yang memukulkan kakinya itu kan dibuat ramping. Lah latihannya adalah untuk pacuan supaya larinya kencang, ketika nanti perang juga larinya kencang, menyerbu ke tengah-tengah musuhnya. Dari mana mulai pacuannya? Minal Khafiyah, suatu tempat namanya Al-Khafiyah, ini ada di Madinah. Wa amaduha, dan ujungnya yang sebelah sana Saniyatul Wada'i, tempat namanya Saniyatul Wada. Jadi setarnya di Al-Khafiyah, finishnya di Saniyatul Wada. Wa sabaqa bainal khillati lam tudmar minas saniyati ilal masjidi Bani Zuraikin. Tapi Nabi menggunakan kuda yang tidak dirampingkan. Jadi Nabi dapatnya kuda yang gemuk. Nah, garis finishnya sampai ke masjidnya Bani Zuraik. Ini yang oleh Imam Al-Bukhari dijadikan sebagai dalil bolehnya memberikan nama masjid. Sebab zaman Rasul juga sudah ada masjidnya siapa? Bani Zuraik. Kalau tidak boleh, tentu Nabi melarangkan, jangan diberi nama. Tapi Nabi membiarkan, berarti ini boleh. Namanya takrir, ketetapan. Ke-42. Boleh enggak masjid untuk gantung tandan korma? Jadi kalau besok Ramadan misalnya mau beli korma yang masih ada tandannya, candulan masjid itu Pak. Jadi orang yang berbuka nanti begitu adzan pada mau tes dewek-dewek gitu ya. Masih ada kan korma yang ada tandannya? Masih. Ini bab 42. Babul kismati kul kinwi fil masjidi. Bab membagi dan menggantung al kinwu. Kinwu itu tandan ya, tandan korma di dalam masjid. Abdullah berkata, al kinwu, makna dari al kinwu adalah al idku, tandan. Jadi tandan itu kan tangkai yang ada buahnya ya. Kalau bentuk keduanya kinwani, jamaknya kinwanun, misla sinwin wa sinwanin ya. Hadisnya sampai kepada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, utiyan nabiyyu, didatangkan kepada Nabi SAW bimalin minal bahraini, harta dari Bahrain. Faqala, kemudian Nabi bersabda, unsuruhu fil masjidi. Unsuru itu kalau bahasa Jawanya gledakna, letakkan ya. Letakkan biasanya menggunakan wadoa. Ini unsuru ya. Gledakna dalam arti berserakan gitu ya. Letakkan di dalam masjid. Wakana, dan adalah aksaromalin, harta yang sangat banyak, utiya bihi Rasulullah SAW, yang didatangkan kepada Rasul. Fa kharaja Rasulullah SAW ila sholati. Jadi lapor pada Rasul, ini ada yang ngirim harta sangat banyak dari Bahrain. Mau taruh di mana ya Rasul? Taruh di masjid. Begitu masuk waktu sholat, Rasulullah masuk ke masjid. Hebatnya apa Bapak Ibu? Walam yaltafit ilaihi. Nabinya tidak menoleh ke harta yang banyak. Jadi orang lirik Nabi ini. Tapi kenapa umatnya begitu? Kalau urusan harta begitu rakus ya Pak. Umatnya begitu rakus kalau urusan harta. Kadang-kadang pada merem gateng, sedekah sahabat pengen ya cukup gitu ya. Kalau nabinya ini lihat harta yang begitu banyak, walam yaltafit ilaihi. Nabi tidak noleh sama sekali. Falamma, maka setelah qada selesai as-salat, jaa fajalasa ilaihi. Nabi datang kemudian duduk dekat harta itu. Fama kana yara ahadan,
Tidak ada seorang pun yang terlihat illa a'tohu, kecuali Nabi memberinya. Jadi selesai sholat, Nabi duduk di depan harta itu. Makmumannya yang kelihatan panggil kasih, panggil kasih, panggil kasih. Sampai kemudian Ija'ahul Abbasu, Al-Abbas datang. Ini pamannya Nabi. Pamannya Nabi yang hidup menemui dakwahnya Nabi itu kan ada 4. Ada Abu Thalib, ada Abu Lahab, ada Hamzah. Hamzah ya, bukan Hamzah, pakainya ha. Hamzah. Kemudian satunya adalah Al-Abbas. Biasanya orang kalau bicara pamannya Nabi, kemudian yang namanya Abu disebutin semua. Tidak semua yang namanya Abu itu pamannya Nabi, Pak. Yang pamannya Nabi Abu Lahab dengan Abu Thalib. Abu Jahal bukan pamannya. Ya, dia orang lain. Ketika Al-Abbas datang, dia bilang, ya Rasulullah, wa Rasul, a'tini fa inni fadaitu nafsi wa fadaitu akilan. A'tini, berikan kepadaku. Jadi Al-Abbas minta, padahal dia udah kaya. Kemudian dia bilang begini, fa inni, maka sesungguhnya aku fadaitu nafsi, aku telah membebaskan diriku. Dulu waktu perang kan ketangkep, terus ditebus jadi bebas. Wa fadaitu akilan, kemudian telah membebaskan akil. Rasul jawab, faqala lahu Rasulullah SAW kemudian berkata, khud, ambil. Kan minta, ya Rasul, aku ya pengen gitu kan. Rasul, ya cukup. Khud, ambil, fahasa fi sawbihi. Kemudian dia nyerok sambil ngelar kain. Yang lain kan diberi, tapi dia nyerok sendiri kan, mumpung dikongkon. Begitu nyerok, ya, summa dahaba, kemudian dia akan pergi, yukilluhu, menggendongnya. Ternyata kain yang diisi dengan harta itu tidak kuat diangkat. Falam yastati, sudah nyeroknya banyak, itu mau diangkat berat. Kemudian dia bilang pada Rasul, ya Rasul, u'mur ba'dahum yarfa'hu ilayya, minta tolong dong, suruh teman-temanmu untuk ngangkut ini di atas punggungku. Apa kata Rasulullah? La, tidak. Mong mana. Terus ngomong lagi. Rasul begini, qala farfa'hu anta alayya. Ya jung-jung dewek kan kena nyenengan, bisa ngongkon-ngongkon ya Pak. Nah, kemudian dia bilang lagi, ya sudah kalau tidak mau ya anta alayya, engkau saja yang bantu ngangkat. Jadi tadi nyuruh Rasul agar nyuruh sahabat bantu ngangkat, Rasulnya tidak mau, terus malah nyuruh Rasul suruh ngangkatin. Yang paman karo ponakan ya Pak. Rasulnya jawab, la, moh, ngongkon ya moh, dikongkon ya moh. Fanasaro minhu, kemudian dia mengurangi. Jadi tadi kan sudah ngerewok gitu kan, separuh diambil. Summa zahaba yukilluhu, kemudian dia mau pergi yukilluhu, tapi kabutan mana. Faqala ya Rasulullah, u'mur ba'dahum yarfa'hu alayya. Ya Rasul, tolonglah ke kanca-kancane dikongkon bantu wis diparo. Iki ngrewoke kan kayak Pak. Paro, tetap ndak kuat. Rasul bilang, la, tidak. Terus dia bilang, farfa'hu anta alayya, ya sudah. Jenengan besing jungjungna, cuman yang la, ora. Fanasara minhu, diparo meni. Jadi kalau tadi satu tumpuk, diparo garis setengah, diparo mani garis seperempat. Summa ihtamalahu falqau ala kahilih. Kemudian baru bisa diangkat, terus kloyong lunga Pak. Jadi panuli satu tumpuk, korsi dagar ini saprapat yang tumpuk. Summa kemudian intolako, dia pergi. Famazala Rasulullah SAW yuti'uhu basoruhu hatta khopya alaina ajabam min hirsi. Rasulullah bilang nabi pamane kloyong lunga.
Terus kata apa tadi Mas? Anas ya. Kata Anas, kami takjub dengan kesemangatan Al-Abbas. Penuh, tidak bisa kurangi. Kan minta tolong ya, ditolak, minta tolong lagi. Kurangi lagi, akhirnya baru kuat ya. Fama qoma Rasulullah SAW, dan tidaklah Rasulullah berdiri, wasamma minha dirhamun, melainkan tidak tersisa 1 dirham pun. Jadi harta yang banyak itu dibagikan semua oleh Rasul, sehingga ketika Rasulullah berdiri sudah tidak ada 1 dirham saja, tidak. Dan Rasul tidak membawa pulang. Ini meneladankan kepada kita oleh pemimpin yang sangat pemurah, sangat dermawan. Tidak kemudian melihat harta banyak terus nyinggahi sing apik-apik, pilih disit kan gitu. Tapi bagikan semua. Bahkan kan di Sahih Al-Bukhari nanti pada kisah tentang sholat asar, selesai ngimami Rasulullah langsung pergi. Sahabat heran kan, ini orang zikir gitu kan. Begitu Rasul balik, para sahabat masih nunggu di masjid sambil wajahnya penuh keheranan. Terus Rasulullah bilang begini, selesai sholat tadi aku ingat masih ada sepotong emas di salah satu rumah istriku, maka tadi aku bergegas mengambil dan menyedekahkannya. Aku tidak mau ada emas menginap di rumahku. Nabi mengajarkan kesederhanaan dan kezuhudan. Tapi tidak berarti Bapak Ibu tidak boleh nyimpen duit, boleh. Nah, yang tidak boleh adalah at-takasur, bermegah-megah. Ya, beli manfaat, jangan beli gengsi. Itu maksudnya Pak. Ini misalnya ini nih. Kita butuh wadah untuk bawa tas, untuk bawa buku, untuk bawa laptop. Kita kan beli tas nih. Yang itu kita beli apa sih fungsinya? Jadi kalau ada yang harga di bawah 200, kuat, tahan lama, ya beli. Sebab kalau membeli yang harganya sama-sama 200 tapi juta, itu kan namanya membeli gengsi, bukan membeli fungsi. Apalagi tas yang kecil, yang bawanya gini sih, pakai tangan kiri gitu ya Pak. Terus harganya 2M, widih, gue tuku apa? Itu namanya beli gengsi. 2M gue tuku lengko oleh piro Bapak. Nah, gue tuku lengko peranti pengajian kuliah subuh Al-Hidayah sampai pirang-pirang tahun orang tengah. Gue tuku tas cilik gitu. Terus yang namanya harta semakin mahal, semakin menyiksa. Iya, zaman dulu ya Pak, zaman dulu baru ada helm SNI, motor diparkir di luar, helm dipakai masuk ke ruangan. Ini helman, bukan dicolong. Perasaan helm karo motor larang motor digawa mancing. Helmnya itu motornya helmnya aman, motornya orang aman kan? Iya, masuk mall pakai helm, kenapa? Helmnya mahal ya. Jadi semakin mahal itu semakin menyiksa. Jadi kan tidak usah ngelendengi saya, balik ngelendeng padu-padunya dewek ora duit ngomong kayak kowe. Ini saya lagi ngajari jangan bermegah-megah. Nah, Rasulnya sudah mengajari kesederhanaan dan kezuhudan. Zuhud ya. Bab 43. Bagaimana kalau di masjid diundang makan ini. Babu man da'a li ta'ami fil masjidi wa man ajaba minhu. Bab orang yang diundang untuk makan di dalam masjid dan orang yang menerima undangan itu. Yang bercerita adalah Ishaq bin Abdullah, dia mendengar Anas bin Malik berkata,
Wajadtu, aku mencapati an-nabi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid, di dalam masjid. Ma'ahu, bersama Nabi, nasun, orang-orang. Nabinya tidak sendirian. Kemudian Anas bangun. Fakumtu, kemudian aku berdiri. Faqolali, kemudian berkata kepadaku. Nabinya langsung bilang begini, arsalaka Abu Thalha, apa kamu diutus Abu Thalha? Jadi Anas belum ngomong apa-apa, Rasul udah bilang, cikongon Abu Thalha ya. Kultu, aku menjawab, naam, ya. Nabi tanya lagi, lito ami, cikongon ma'am nih karena kita dulu ngomong Pak. Tapi ya nyanyian ndak usah niru begini ya. Ada orang marah nih nyanyian sebenarnya, pan ngundang nyong mangan, siapa ke nemen gitu ya. Ya, kalau Nabi kan memang diberitahu oleh Allah ya. Lito amin, untuk makan. Nah, kultu, kata Anas, aku menjawab na'am. Kemudian Rasulullah bilang begini kepada orang-orang di masjid. Faqala liman ma'ahu, kemudian beliau berkata kepada orang-orang yang bersamanya, "Qumu, bangun." Mana ya Rasul? Ikut rumahnya Abu Thalha. Yang ini juga tidak bisa dipraktekkan, Pak. Jaringan diundang makan nih. Ini kumpul ini ada 20 orang. Yang undang wisik-wisik, Pak mampir ya, nyong gawe lengko. Lengko mana? Terus begitu mau pulang, yuk melu ngendi dijak maam lengko. Sing keder sing ngundang. Aduh, wong dijak kabeh kan gitu. Izin dulu, ngajak teman-teman boleh ndak? Gitu. Oke Pak, gawe ini pirang bungkus sih? 10 kian wong pirang 20, sedeng sak bungkus wong loro. Ana wong 30, sak bungkus wong 3. Kan nggak terus begitu ya Pak. Kalau ada satu makanan bisa dimakan berdua, jangan dimakan sendirian kan. Tapi kalau mung gawene 2 bungkus Pak, wong 20 kan orang mungkin sak bungkus wong 10 Pak. Musim terakhir ora kebagi ya gitu. Ya wis aja ngecak. Jadi asal yang ngundang merelakan, ya kita bisa ngajak yang lain ya. Ini undangannya bukan undangan walimah, undangan makan. Kalau undangan walimah juga harusnya begitu. Apalagi kalau undangannya di hotel gitu ya, atau di gedung pertemuan. Barangkali kan kalau pakai catering itu biasanya kan sesuai jumlah undangan ya Pak. Undangan 500 lah tiap yang diundang bawa istri, bawa anak. Makanya anak-anak sing 5, sing 7 kan ya. Sehingga itu tuan hajatnya kan. Kalau undangannya 1 ya datang 1. Supaya tidak membuat galau yang undang. Jadi boleh mengundang orang di masjid untuk makan. Kalau nanti habis isya langsung praktek saling mengundang ya boleh. Nanti gantiannya. Pekan depan yang mengundang siapa, yang diundang siapa. Asal di rumah sudah siap. Tapi biasanya kalau di era kita ngundang makan tidak ke rumah ya. Ya Pak, makan di mana? Di sana. Lah ini kayaknya bisa ngundangin kan? Iya, karena harus masak nah gitu kan. Jadi makannya di rumah makan kalau sekarang. Kalau bersedia ya silahkan. Boleh ya. Kemudian boleh enggak di masjid untuk memutuskan perkara. Babul qodoi wal li'ani fil masjidi baina rijali wan nisa'i. Qodho memutuskan perkara dan li'an. Ini nanti dibaca di tafsir Al-Quran surah An-Nur ya, tentang li'an. Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini 423, beliau menyampaikan insya Allah diterangkan nanti pada bab li'an. Jadi di sini hanya singkat saja. Yang cerita adalah Sahal bin Sa'ad. Anna rojulan, bahwasanya seorang laki-laki qala berkata, ya Rasulullah, aro'aita, bagaimana pendapat Anda? Rojulan, seorang laki-laki, wajada, mendapati ma'a bersama imro'atihi, istrinya rojulan, seorang laki-laki. Ayak tuluhu, apakah dia boleh
membunuhnya. Fatala ana fil masjidi, kemudian diadakan li'an di dalam masjid, wa ana syahidun, dan aku menyaksikan. Ini yang cerita adalah Sahal bin Sa'ad. Jadi ada seorang laki-laki pulang dari bepergian. Kemudian dia menjumpai istrinya sedang berselingkuh. Ia melihat ada laki-laki lain yang sedang duduk di atas perut istrinya, bahasanya begitu. Dia kan jengkel, marah. Tapi kalau dia kemudian melakukan main hakim sendiri, kan tidak ada saksi. Maka kemudian dia melaporkan kepada pamannya. Pamannya datang kemudian kepada Nabi menceritakan. Maka oleh Allah diturunkan syariat tentang li'an. Li'an itu artinya saling melaknat. Ketika seorang suami menuduh istrinya melakukan perzinahan sementara tidak ada saksi. Kan orang menuduh perzinahan harus mendatangkan 4 orang saksi laki-laki dan mereka harus melihat. Karena tidak melihat maka dilaksanakanlah li'an. Li'an ini menyebabkan perceraian. Jadi laki-lakinya bersumpah bahwa istrinya melakukan perzinahan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Yang kelima, dia menyampaikan kalau dia berdusta maka dia siap dilaknat. Nah, istrinya juga begitu, bersumpah membantah tuduhan suami 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali membantah bahwa suaminya yang berdusta. Kalau dia berdusta, dia siap dilaknat. Lah li'an ini menyebabkan perceraian. Ada li'an, ada ila. Kalau ila itu seorang suami yang jengkel pada istrinya, terus dia ngomong tidak akan mencampuri istrinya, itu dihukum oleh Allah, disuruh menahan diri untuk tidak mencampuri istrinya selama 4 bulan. Walladzina yu'luna min nisaim tarabbusu 4 ashhur. Jengkel misalnya ya, istrinya ning pasar ora poyan terus jengkel, wis sumpah ora pan parek-parek ya wis berarti 4 bulan ora kena punggan. Namun pan parek-parek pimen Pak, ya batalkan sumpahnya dulu, berarti harus ditebus kafarat. Caranya bagaimana? Memerdekakan budak, laka budak Pak, ya memberikan makan. Itu ada di Al-Maidah ya, 85 atau 86. Nah, disuruh memberikan makan kepada orang-orang miskin. Min awsati ma tutimuna. 10 orang miskin, separuh dari yang dimakan oleh keluarganya. Nah, kalau bagi-bagi makanan kan ditanya ya, dalam rangka apa? Izin jawabnya ya Pak. Dalam rangka membatalkan sumpah. Si sumpah apa? Izin mana ini? Nah, makanya bapak-bapak kalau lagi jengkel hati-hati ya. Hati-hati karena ucapan itu ada konsekuensi hukumnya. Jadi ini pimpin ya, bukan paniru sahabat Ali angger jengkel marah di masjid, meleleng di masjid. Iya, masjid dikunci. Ya marah di sing nyekel kunci. Sing nyekel kunci ora oleh, malah jengkelnya double ya Pak. Paling gampang lagi jengkel baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih jengkel berwudu. Masih jengkel baca Quran. Berapa? 30 juz, dijamin jengkelnya akan hilang. Iyalah 1 juz 40 menit, 30 juz 1200 menit setara dengan 20 jam. Ya mesti jengkelnya hilang, pipinnya pegel kabeh mesti jengkel. Ya. Jangan bepergian lagi jengkel. Bukan numpak motoran oleh kelalen. Remnya ora dicekel, ora ditekan, bahaya ngesrak. Baca ta'awud, berwudu, baca Quran.
Jadi di masjid boleh untuk memutuskan perkara, boleh untuk li'an. Semoga tidak terjadi li'an. Berarti ada yang berzina gitu ya. Na'udzubillah. Kurang berapa menit? Pas. Oh ya pas ya sudah. Sampai 423 babnya 44. Demikian.